oke lah misalkan yang lahir di Kayong Utara, Ya, sebagian besar mereka mengetahui bahwa di Kayong ini terkenal dengan buah durian. iya buah durian. Atau Tapi ada yang sebagian menyebutkan tanah bertuah. Nah, itu gimana tanggapan Anda? nah, Kembali lagi ke channel Kayung Nesia. Halo everyone, bagaimana kabarnya? Semoga Anda baik-baik saja ya. Dan semoga dalam lindungan yang maha kuasa. Oke, kali ini kita ingin bercerita atau berbincang sedikit bersama pemuda misterius. Kali ini dia diundang oleh tim kreatif, katanya orangnya itu daging semua isinya. Wow, saya mendengar ini sangat terkesan karena ada Kak, bintang-bintang tamu itu yang sangat berlebihan itu tim kreatif oke. itu. Oke. Jadi saya panggilnya pemuda misterius atau bro aja lah ya, bro aja ya nak ya. Iya, bro, Oke bro bro. aja. Oke bro, gimana kabarnya sebelumnya? Ya, alhamdulillah baik. Oke. Cuman kondisi kurang enak dikit lah karena pilek ini. Oke. Makanya Anda pakai masker ya. Iya, iya. Oke, siap siap siap. Tapi aktivitas seharian A- lancar ya? Aktivitas alhamdulillah masih berjalan. Ya, lancar. Iya. Oke. Kesibukannya apa aja? Ya, kesibukan sambil baca-baca aja, Oke, ini menarik sambil ini. cari-cari informasi. Oke, mantap mantap. Sebelumnya saya ingin menanya, Anda ini sebenarnya asal itu dari mana? Saya diundang tim kreatif nih katanya Anda bukan dari Kayung. Nah, saya ingin menanyakan saja. Oh, sampai segitunya ini tim Iya. kreatif ini. Iya. Jadi saya itu memang benar aslinya bukan di Kayong ya, Oke. lahirnya. Akan tetapi saya besarnya di Kayong. Oke. Itu. Berarti lahirnya saja ya, bukan di Kayung, Iya. tetapi besarnya di Kayung. Oke, Jadi berarti waktu sebelum Kayong itu menjadi kabupaten baru, saya sudah ada di sana. oke Iya. oke oke. Berarti dari TK ya. TK Sebelum itu sebelum juga. sebelum itu. Iya. Waduh, luar biasa ini. Jadi sedikit banyak eh, melihatlah beberapa perkembangan yang terjadi lah. Oh, mantap mantap. Berarti Anda mengamati ya. Tidak salah tim kreatif mengundang Anda ini sebenarnya. Ya, sangat menarik juga ya. Jadi kita ingin bercerita atau berbincang sedikit ya mengenai persoalan-persoalan yang ada di tanah Betuah katanya. Ya, Iya. iya. Saya juga bingung sebenarnya ya. Dari mulai Kayung Utara ini namanya apa, kan maknanya mungkin di Google sudah ada ya, Iya. sudah ada. Tapi permasalahannya eh, makna, kan kita mendirikan Kayung Utara nih, toko-toko yang mendirikan itu pasti memiliki makna filosofis tentunya di Kayung Utara ini. Tapi ikonnya itu tanah Betuah. Saya juga bingung ikonnya di Kayung Utara ini apa, atau Pantai Belodato atau Gunung Palung atau Durian, ini saya juga bingung. Nah, jadi mumpung ada muda misterius ini ya, kita ingin menanyakan sedikit bagaimana tanggapan Anda mengenai makna ataupun ikon yang di Kayung ini disebut sebenarnya apa gitu. Iya. Jadi eh, Kayong itu ya Oke. khususnya bahwa yang saya lihat, saya amati dan kemudian saya coba berpikir juga bahwa ternyata memang belum begitu melekat ya. Iya. Nah, kalau misalkan dalam sebuah produk, Hmm. misalkan ya, nah, Oke. anggaplah ya di Kayong ini produk, Ya. produk kehidupan. Nah,
Jadi suatu ikon Ya, dan kemudian suatu brandnya itu kurang melekat. ya, Nah, itu yang saya bingungkan. ya jadi oke lah misalkan yang lahir di Kayong Utara, Ya, sebagian besar mereka mengetahui bahwa di Kayong ini terkenal dengan buah durian, ya, buah durian. atau bahkan kemarin pembangunan tentang Tugu itu diperbaiki ya, Oke, tugu durian. Tugu Ya, Durian. Nah, akan tetapi bagikan orang yang lain, yep, nah misalkan pendatang kemudian yang dan lain sebagainya, oke. datang ke Kayong itu melihat, nah Hmm, bahwa misalkan durian itu misal sendiri ya, ya, nah berarti sama halnya di tempat mereka. Tapi apa yang menjadikan nilai tawar atau lebih iya. dari durian itu sendiri? Oke. Oke, Mungkin ini ya yang terkenal itu lempoknya. nampaknya. Ya, lempok durian. Ya. Tetapi saya pernah diskusi dengan teman-teman, Mhm. itu penyumbang durian yang terbesar juga ada di Sumatera. Nah, Nah, itu. itu juga bingung. Sebenarnya apa ikon yang di Kayong atau Pantai Pulau Datu? Sedangkan saya juga nggak tahu Pantai Pulau Neneknya di mana. Itu guyonan-guyonan orang Iya, tua dahulu itu. iya. Orang tua cerita kan. Oke. Nah, Oke, sangat menarik ya kalau kita mengenai pembahasan ikon ataupun nama-nama dari Kayung ini yang sebagian orang tidak mengetahui ya. hmm, Dan orang hanya, oh ini Pantai Pulau Datu. Oh udah begitu aja. Tapi sejarahnya dari mana, siapa yang mencetuskannya, kan begitu. Mas Bro. iya. Oke, mengenai ikon ya, yang Anda katakan itu tidak ada brandingnya ya, tidak ada yang melekat. Iya. Susah kan? Bahkan ya, pernahkah saudara sendiri melihat ketika ke pantainya itu ya? Ya. Dan kemarin itu kan pernah digaungkan setingkat nasional bahkan Ya, internasional oke, ya. oke. Kegiatan yang apa itu namanya? Sel Selat Selat Karimata. Karimata. Oke. Nah, Selat Karimata ini dan ikon pun yang diangkat ataupun logo dari kegiatan itu sendiri ya. Ya, Nah, itu tidak menyentuh ataupun menyenggol dalam oke. bahasa artian tentang sebuah durian itu sendiri, Oke. melainkan perahu kan. Ya, perahu. Nah, entah Ikon mungkin ikon yang di pantai itu yang iya dimasukkan ya. itu kan menjadi salah satu eh, yang buat menarik juga kan Oke, ketika oke. ke pantai. Jadi yang sebenarnya ikonnya Tugu Durian atau yang di perahu itu yang tugu yang di pantai itu. Nah itu yang Nah, kadang saya jadi pikiran saya juga itu. iya ya. Nah, Atau nggak ada atau ikon. mungkin pas Sahil Kelat itu kan, Sahil itu kan Iya, musim durian lagi nggak berbuah. iya. Nah, sehingga dialihkan, ya. Oke, bisa saja Nah, begitu. Oke, oke. itu. Menarik ya. Maka Kita sebenarnya menjadi PR besar ya. oke. Ini mungkin buat bisa menjadikan solusi buat, bukan solusi sih, tapi tanda petik aja buat pemerintah setempat Oke. untuk kedepannya gitu. Iya, menetapkan nama branding ini ya, branding diri kabupaten lah ya. Iya. Oke. Tapi ada yang sebagian menyebutkan tanah Betuah. Nah, itu gimana tanggapan Anda? Nah, eh, Betuah nggak daerah itu sebenarnya? ya kalau saya melihat eh, bisa bisa begitu juga, Oke, tapi Betuah ini saya bisa artikan bahwa itu hanya tagline oke, atau hashtag. oke ya, Hashtag hashtag ya. bisa jadikan hashtag tanah Betuah Oke, itu. Nah, untuk buat pariwisata nanti kan. oke. Hmm. Jadi yang sebenarnya ikonnya apa sebenarnya? Nah, Itu itu. bisa bingung kita. Iya. Saya juga bingung ini sebagai orang Kayong asli lah. Hmm. Saya dikatakan yang ngomong au asli orang Kayong. Itu ada Au. singkat bos, au itu. Oh iya, Wah, iya. Mantap juga ya. oke. Ya.
Itu mengenai ikon ya. Tetapi kalau Anda amati mengenai persoalan perkembangan lah, itu gimana? Kan sebelum sel Karimata itu memang gencar-gencar pembangunan, tapi setelah Iya. itu tidak ada lagi lenyap. Hmm. Nah, Jadi setelah pemekaran itu oke, eh, baguskan dari segi pendidikan, ya, ya, kesehatan, kemudian lain sebagainya. Nah, akan tetapi ya, saya melihat beberapa tahun ke belakang ini, ya, ya, ada sedikit kemunduran. Jadi kalau kita membuat suatu track record progres, ya, itu bisa menjadikan suatu neraca. Apakah ini naik atau mundur. atau menurun? Nah, ya itu, Iya, atau menurun. iya ya. Entah dari misalkan ya suatu faktor nilai tentang ekonomi kah, infrastruktur kah, dan lain sebagainya. Oke. Nah, Kalau kalau pengamatan saya ya, hmm, di bidang ekonomi itu saya rasa dampaknya cuma sedikit, Bro. hmm, Apalagi ini pandemi. ya, Ya, itu sangat susah sekali. Jadi ini tantangan besar sebenarnya. ya, Bagaimana kita mengembangkan perekonomian di Kayong atau menjadi PR bersama sebenarnya. ya, Ya. Apalagi pembangunan-pembangunan yang belum merata lah ya, hmm. seperti air contoh, Nah itu, air atau jalan, ya, jalan. Nah, itu yang susah ya. Jadi gimana? Sudah ya. bertahun-tahun ini tidak ada kemajuannya gitu. Jadi kalau sepengamatan saya ya, Oke. bahwa corona ini memang dampaknya secara global ya, Ya, secara ya. global, nasional, Ya. kemudian mengerucut sampai ke daerah kita kan. Oke. Nah, kemudian Jangan lupa eh, like, comment, and subscribe. untuk membahas lebih lanjut terkait bagaimana strategi ya, Ya, atau strategi. mungkin jarang kita temui pembahasan-pembahasan terkait pemerintah melakukan pembahasan tentang strategi pembangunan ekonomi ya, Iya, khususnya di Kayong. Nah oke. itu, Tapi ini memang kurang itu nggak ada. Mungkin pembahasannya tertutup. ya bisa jadi Iya, karena nggak tahu kan. Tapi kalau akan lebih baiknya melakukan diskusi bersama ya, iya, melakukan diskusi bersama tentang strategi-strategi Kayong ini kedepannya gimana. oke, Nah atau eh, apa yang kira-kira potensial untuk di Kayong bisa diangkat ya sebagai nilai jual lebih. oke. Nah, Tapi kalau memang nilai-nilai jual lebih ya, hmm, sebenarnya pada waktu sel selat Karimata itu kan namanya Karimata, ya, kan yang menggaungkan Karimata sendiri yang ada snorkelingnya, apa tuh di bawah lautnya itu keren-keren, yang terumbu karangnya segala macam. hmm. Tetapi hanya sebatas itu saja. Setelah sel Karimata selesai, tidak ada dampaknya, bro. Nah, itu yang susah ya. Susah. Tidak ada berkelanjutannya lagi. Entah Hmm. bagaimanakah itu. Jadi kadang itu kan harus ada kontrol, kemudian evaluasi, Oke, kemudian eh, koreksi dan segala macam ya terkait oke, project-project mm, ataupun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Nah, oke, jadi misalkan setelah itu terjadi, oh itu udah agak lumayan berapa tahun yang lalu itu oke. kegiatan itu ya, Ya, sehingga 2000 berapa? 16 kalau nggak salah ya. 2016 16. kan, Ini berarti di sekarang udah 6 tahunan 6 lah. tahun Mau lah. masuk 6 tahunan. Ya. Ya. Saya kemarin melihat ya secara langsung untuk secara fisik Ya, mata aja ya. oke. Oke, secara fisik tempat lokasi yang pembukaan dan segala macam itu kan eh, di Di pantainya ya, di pantai. pantai itu memang ada perubahan. Nah, Iya, pembangunan pantai. pembangunan pantai. Iya, Ya. malu dong kalau nggak ada pembangunan. Oh Iya. iya itu jelas bos. Iya, Nah tapi eh, ada tempat yang kurang menjadi sentuhan sebagai perawatan. Nah, oke. perawatan yang telah dibangun. Iya, sebenarnya kan pusatnya di Karimata itu sendiri. Hmm. Ya, benar.
menggaungkan sel serat Kalimantan ya. Tapi dampaknya juga bisa kita katakan menyebar lah ya, Iya. terutama kemajuan di pantai Pulau Datu. Tetapi kan sayang kalau cuman satu-satu itu saja ya. Kan Iya. kita banyak tempat-tempat wisata yang memadai. Nah, Hmm. seperti itu. Apalagi yang menonjol di Kayong Utara itu kan banyak. Iya. Adanya Gunung Palung. Gunung Nah, Palung ya. Pantai Pulau Datu, dan yang trending sekarang ini kan Masjid Usman Al Khair. Iya. Nah, kalau saya mengamati melihat itu orang berkunjung, tetapi kurangnya ada beberapa hal, Bro. Salah satu pernak-pernik, misalnya di Masjid Usman Al Khair ya, ikonnya atau pernak-perniknya itu tidak ada. Orang berkunjung hanya sekedar selfie, terus lihat balik. Oleh-oleh Hmm. tangan itu tidak ada. Sayang sekali sebenarnya. Iya. Sebenarnya kan dapat pendapatan juga kan. Iya. Ya. Yang menarik itu banyak yang terkenal, tapi juga ada sebagian dikelola oleh orang asing. Hmm. Nah, mungkin Anda sebagai pemuda misterius ini dapat tak mengamati atau menyinggung sedikit mengenai investor asing ini masuk ke wilayah Kayong Utara. Saya sangat prihatin di Gunung Palung itu sendiri. Hmm. Nah, embel-embelnya diibaratkan paru-paru dunia lah. Hmm. Kalau kita telisik itu seperti perdagangan karbon. Nah, Hmm. jadi Anda mengamati bagaimana investor asing masuk, ini ibarat kapitalisme masuk desa. Itu Begitu. udah mulai seperti kekotaan lah ya. Iya, seperti kekuatan. Ya, jadi pertama ya tentang terkait masjid itu ya, Ya, Masjid Masjid. Usman Al Khair itu, entah apa misalkan terkait dengan tujuan Iya, yang melatar belakangi, ataukah misalkan dia dirancang, ini masjid dirancang ya, sebagai eh, tempat beribadah dan sekaligus tempat destinasi, iya, ya. tempat destinasi Destinasi. wisata. Ya, Nah, atau bagaimana, atau kedua-duanya tercampur. oke. Nah, jadi wajar misalkan kalau kita katakan bahwa masjid itu hanya sebagai tempat beribadah Iya, tanpa dengan tujuan lebih Oke. untuk sebagai bentuk destinasi wisata. oke. Nah, itu. Akan tetapi kan fenomenal itu ya. Iya, fenomenal. Rame di IG, Di saya IG. lihat Oke. semua. Berarti Anda ini benar-benar mengamati ya. Ya, saya hanya mengamati aja dulu. Oke. Tapi mengenai Gunung Palung itu sendiri, bagaimana pengamatan Anda? Ini kan sudah lama sebenarnya diinvestorkan ke orang asing lah. Hmm. Kenapa enggak dinas terkait saja yang mengelola kan? Wah, Nah, dari kacamata mana ini? dari kalau saya melihat bos ya, Ya, kacamata dari kacamata misal dari orang-orang pemodal lah ya, saya katakan kapitalisme itu sendiri, dinas-dinas terkait itu tidak bersangkutan, dia cuman pengawas saja. Yang bermain itu ya kaum pemodal. Itu jadi tidak bisa bekerja keras dinas-dinas terkait. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan ya, Ya. walaupun pertanyaan dibahas dengan pertanyaan yang mungkin bisa menjadi jawaban tersendiri bagi para penonton Kayong Setia, Oke. Kayong Nesia. Jadi pertama, pertanyaannya adalah apakah sumber daya manusia Ya. SDM di Kayong itu, Ya. ataupun lebih spesifik ya, Ya. instansi tersebut, kita bisa katakan misalkan Oke. LH, Ya. itu ada orang-orang yang memiliki suatu sumber daya yang untuk bisa terkait dengan hal tersebut. Oke. Nah, ya bisa dikatakan pengetahuan. Ya. Nah, kemudian terkait dengan ini mega proyek atau bisa dikatakan suatu proyek yang tingkatnya kabupaten, lokal, atau nasional atau internasional. Oke. Nah, itu.
kalau misalkan kita lihat uh, kontrol penuh ada di pihak luar. Oke. Berarti kita bisa menerka-nerka ya. Iya. Nah, meraba-raba dikit juga Oke. apa-apa lah terkait bahwa ini pihak asing. Oke. Nah, sehingga berdampak ke kita-kita sulit buat untuk ya menginjakkan kaki lah. Oke. Menginjak kaki saja izin dulu, Iya. bro. Izin, misal masyarakat sekitar situ izin dulu masuk. Tak mau melakukan apapun. Saya masih belum menemukan data ya terkait di Gunung Palung itu Oke. proyeknya ini atau penelitiannya ini bersifat apa? Oke. Apakah dia bersifat konservatif? Oke. Ya berarti kan dia melindungi Ya, ya, melindungi. melindungi. Nah kemudian ataukah penelitian? Ya, itu yang tidak Apa diketahui. yang mau mereka teliti ini ya, tanda tanya besar itu. Oke. Oke, saya juga ada teman, dia bercerita di dalam gunung itu banyak apa tuh tumbuh-tumbuhan yang langka, bahkan yang bisa menjadi obat-obatan itu di sana. Kekayaan sumbernya itu luar biasa sekali. Nah, mungkin salah satunya bisa juga penelitian kan. Nah, Kalau masalah soal konservatif lindungan itu, saya rasa diserahkan ke instansi terkait bisa oh kok iya. ya. Iya. Yayasan Gunung Palung itu kan ada. Iya. Itu. Jadi bagaimana? Sebenarnya yang kita ini kan punya sumber, tapi dikelola orang lain. Nah, dampaknya ke kita itu apa? Nah, itu. Wah, itu sebenarnya sangat berdampak ya. Ya. Karena bahwa di jangka beberapa tahun ke depan itu akan berdampak terasa. Oke. Nah, makanya kalau misalkan pemerintah ini respect ya misalkan Oke. ya terkait Oke. di Gunung Palung itu bahwa misalkan instansi yang terkait mereka harus mengecek atau melihat pelaporan-pelaporan Iya. dari kegiatan-kegiatan mereka. Oke. Gitu. Berarti Atau gini ya, jangan-jangan yang di Gunung Palung itu ya, oke. dia bersifat flora dan fauna, kemudian data ini diambil kemudian dikelola ataupun dijual ke pihak luar. Nah, itu. Nah, itu. Kita kan juga nggak mengetahui ya. Jadi sehingga para penemunya orang luar. Nah, Ya, orang ya khususnya Indonesia, apalagi masyarakat lokal sangat sulit menyentuh itu. iya. Kalau dari segi pengamatan masuknya kapitalisme masuk desa ini, tentu saya amati dampak ekonominya. Ya pribumi senang-senang saja ya. Anak saya kerja, ini dapatnya gajinya segini. Nah, tapi kan yang kaum pemodal ini kan semakin kaya. Yeah. Nah, itu yang dirugikan sebenarnya. Kita ada sumber, kenapa nggak dikelola sendiri? Kan modalnya lebih besar itu. Pasti dapatnya. Yeah. Kelola, jadikan pembangunan ke daerah. Nah, seharusnya begitu saja. Ini kan kenapa harus orang asing? Orang asing kan cuman mengambil apa aja yang ada hanya untuk dia, bos. Tapi kan iya. Nah, jadi misalkan itu terkait dengan flora dan fauna, berarti kan ada fakultas-fakultas ataupun universitas di Indonesia lah ya, bisa kita sebenarnya gunakan itu, ahli ilmuwan di Indonesia terkait dengan itu. Tetapi kenapa harus yang luar? Itu mengenai kapitalisme masuk desa lah ya. Kapitalisme masuk desa itu yang lebih nampak itu kan terkait dengan yang lahan-lahan sudah mulai menipis lah ya. Mungkin Anda selain di TNGP itu ada nggak yang lain, misalnya kapitalisme masuk ke desa-desa yang lain lah gitu. Sebenarnya sudah merambat ya di Kayong, cuma kita nggak menyadari itu. Sudah menjadi darah daging lah. Udah mulai masuk ke
ya napas-napas kita yang kadang kita hirup tapi nggak kita sadari. Iya. Oke, memang. Nah, tapi terkait ini ya, yang pariwisata itu oke lah. Saya melihat kemarin postingan di Kayong Informasi itu Oke. bahwa Bapak Wakil Bupati kita ya Oke. udah mulai bergerak untuk membangun suatu wisata yang kemudian ketemu dengan Pak Sandiaga Uno itu. Oh iya. Saya pernah lihat itu. Iya. Ya, kemudian tapi pernahkah ya menjadi suatu evaluasi ataupun proyeksi tentang berapa turis ataupun berapa wisatawan yang masuk ke daerah Selat Karimata itu? Nah itu. Setelah pasca itu ya, setelah pasca kegiatan. Nggak ada. Nggak ada Sepi, atau sepi, ada? sepi Atau, bro. Gimana? Sepi itu. Atau yang wisatanya hanya orang tetangga, kabupaten tetangga aja? Iya, kayaknya seperti itu saja. Wah, ini menjadi PR besar ini ya. buat kita juga ini ya. Berarti kan nggak bisa mendorong daya tarik juga berarti dari luar negeri, bule-bule itu sendiri. Iya, terkait pernak-pernik juga ini ya. Nah, bahwa saya pernah melihat waktu pameran di Kayong ya, terkait ya bisa dikatakan ini oleh-oleh dari Kayong ini. Ya. Segala macam, kemudian anyaman kreatifnya dari Kayong, khasnya Kayong. Nah, tetapi ya, kalau kita berjalan di daerah sini ya, misalkan